nomor 1, pertidaksamaan 2 log X kuadrat lebih dari 2 log 2X min 1 kayak gimana? Nah, buat menyelesaikan soal pertidaksamaan logaritma, ini kita harus perhatikan si numerusnya ya. Ini X kuadrat, ini 2X min 1. Jadi ada 2 syarat nih. Syarat yang pertama, ya si X kuadrat itu mesti lebih dari 0 gitu ya. Si X-nya nggak boleh 0. Nah, yang kedua, 2X min 1 juga harus lebih dari 0. Nah, ya, jadi akibatnya sini 2X kan lebih dari 1. Jadi X-nya lebih dari setengah tuh. Ya, masing-masing ruas bagi 2. Nah, terus udah gitu, beresin yang di dalamnya ya. Jadi kita samain. Nah, karena si basisnya itu 2, di sini basisnya 2 ya. Lebih dari 0, kan basis mah nggak boleh negatif. Dan bukan suatu bilangan yang terletak di antara 0 sampai 1, ya maka si tanda pertidaksamaannya kudu ngikutin. Jadi ini syarat yang ketiga, X kuadrat itu lebih dari 2X min 1. Ini ngikutin aja. Ya. Nah, nanti tinggal beresin, ini pindah ruas ke sebelah kiri, jadi X kuadrat minus 2X plus 1 lebih dari 0. Ini kalau kita faktorin kan jadi X min 1 pangkat 2 lebih dari 0 ya. Nah, jadi sini yang bikin dia 0 berapa? X sama dengan 1 kan. Nah, kita bikin aja garis bilangannya ya. Kita iris semuanya. Di sini ada 3 garis bilangan ya. Biar gampang kita iris jadi 3 garis bilangan. Ntar. 1, 2, 3. Kita buat aja di antara X-nya ya semua. Itu kan 0, setengah sama 1. Jadi ini 0. Setengah ya di depan 0 sedikit ya di sini. Terus ini 1 di sini ya. Kok 0 sih? 1 maksudnya. Nah, kalau X lebih dari 0 itu kan ke sebelah kanan nih irisannya ya. Ini ke sebelah sini. Terus X lebih dari setengah ke sebelah sana. Nah, terus ini kita masukin X berapa aja sih pasti positif ya. Nah, jadi berarti yang itu mah ya udah pasti bilangan X-nya himpunan bilangan real kan. Karena kan bilangan kuadrat mah udah pasti plus gitu. Tapi dia nggak sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini ya. Dari gambar 3 garis bilangan ini yang kena irisan. Yang kena irisan tuh yang ini kan. Ini saya tarik dari sini. Nah, ini yang kena irisan. Saya tebelin ya. Nah, ini kan. Nah, tapi itu juga kan nggak ada tanda sama dengannya. Kalau nggak ada tanda sama dengannya berarti dia nggak terdefinisi di 1 gitu ya. Nah, jadi si solusi yang memenuhinya yang mana tuh? Oh, ini masih bisa nih ya, yang ini. Ini irisan semuanya ya. Nah, ini kesini juga bisa nih. Nah, hati-hati ya, di setengah sama di satunya dia nggak terdefinisi. Jadi lubang gitu kalau misalnya kita tandain pakai notasi garis bilangan tuh yang ini lubang gitu ya. Sini lubang. Sini juga lubang tuh. Sini juga lubang. Nah, gini ya. Jadi gimana nih? X lebih dari setengah. X lebih dari 1 juga ya. Ya X-nya nggak boleh 1 tapi. Jadi semua nilai X yang lebih dari setengah dan tidak sama dengan 1 yang mana tuh? Opsi yang tepat yang E ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang kedua. Nah, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat
tambah 5x minus 6 per x kuadrat tambah x minus 6 berada di mana, di atas sumbu x atau di bawah sumbu x. Nah, coba kita faktorin aja dulu ya. Kita punya grafik fungsi rasional. Ini kalau kita faktorin, bagian atasnya x kuadrat tambah 5x minus 6. Nah, ini kalau nggak faktorin udah bisa ya. Jadi berapa tuh? Cari 2 angka kalau dikali minus 6, kalau dijumlah 5. Berapa? Plus 6. Satu lagi min 1 ya. Yang bagian bawah x kuadrat tambah x minus 6. Berarti x plus 3 kali x minus 2 ya. Kalau di atas sumbu x, tuh berarti y-nya lebih dari 0. Gitu ya. Jadi dua kasus di sini ya, apakah di atas sumbu x atau di bawah sumbu x sesuai sama pilihannya. Yang pertama di atas dulu ya. Di atas sumbu x. Ini artinya si y-nya lebih dari 0. Ya. Nah, jadi ini saya copy lagi. Ini y-nya ya. Ini lebih dari 0. Kalau di bawah sumbu x ya kurang dari 0 ya. Nah, ini yang bikin 0 berapa nih? X-nya sama dengan minus 6. Terus ini 1. Ini minus 3. Yang ini 2 ya. Nah, udah aja kita bikin di sini dalam garis bilangan tuh. Paling kecil mah minus 6 ya. Terus di sini ada minus 3. Lubang semua ya, tandanya nggak ada yang isi. Di sini 1, sini 2. Yang gampang aja kita pakai angka 0 ya. Angka 0-nya masukin ke sini nih. Angka 0 tuh kan letaknya di antara min 3 sampai 1. Berarti nanti kita lihat interval yang ada angka 0-nya bertanda positif atau negatif gitu. Ya. Y sama dengan 0 plus 0 kurang 6. Berarti Y-nya sama dengan minus dibagi 0 tambah 0 kurang 6 minus. Berarti ini plus nih. Interval yang ada angka 0-nya ini plus. Karena beda semua kan si pembuat 0-nya. Minus 6, 1, min 3, sama 2 beda semua. Berarti selang-seling nih. Plus, min, plus, sini min, sini plus. Nah, kalau lebih dari 0, itu berarti yang ini kan. Jadi dia akan berada di atas sumbu X. Untuk X-nya berapa tuh? Yang pertama, X-nya di antara 0 sampai 3. Benar atau salah tuh? Yang tandanya positif. Salah ya, ini di atas sumbu X. Berarti di atas kalau X-nya kurang dari minus 6. Atau X-nya di antara minus 3 sampai 1. Atau X-nya lebih dari 2. Terus di bawah sumbu X, kalau misalnya X-nya di antara minus 6 sampai 3, sampai min 3 maksudnya ya. Atau X-nya di antara 1 sampai 2 ya. Jadi pernyataan 1 benar nggak? Di atas sumbu X mah bolehnya yang ini doang nih. Ya. Jadi pernyataan 1, X di antara 0 sampai 3, ini salah ya. Min 8 sampai minus 7 ya, itu termasuk dalam interval X kurang dari minus 6. Jadi ini benar. Di bawah sumbu X untuk min 4 sampai min 1. Minus 4 sampai minus 1. Benar atau salah tuh? Minus 4 sampai minus 3 tuh kan negatif ya. Di bawah sumbu X. Nggak sampai min 1. Kalau min 1 mah udah naik atau ya. Lihatnya yang ini aja. Yang kedua kalau di bawah ini patokannya.
Jadi ini salah. Di bawah sumbu X untuk X di antara minus 6 sampai minus 5. Oke, yang ini benar juga ya. Karena kan minus 5 tuh ada di interval minus 6 sampai minus 3 gitu ya. Jadi, buat soal nomor 2 nih, pernyataan yang tepat itu yang nomor 2 dan 4 ya, yang C. Soal yang ketiga. Nah, jika mutlak 2x min 3 kurang dari 1 dan 2x kurang dari 3, itu gimana tuh? Ini kan tandanya kurang dari ya. Kalau mutlak itu kurang dari, ini bisa kita beresin kayak gini nih. Ini 2x min 3. Nah, berarti ini kurang dari 1, tapi dia lebih dari min 1 gitu ya. Oke. Jadi gimana nih? Masing-masing ruas ini kita tambahin 3 dulu deh ya. Ini tambah 3. Min 1 tambah 3 itu 2 kan? 2 kurang dari berapa tuh? 2x kurang dari 4 ya. Bagi 2 semua. Jadi 1 kurang dari x terus kurang dari 2 ya. Dibagi 2 semua. Nah, syarat yang kedua itu 2x kurang dari 3. Nah, jadi x-nya kurang dari 3/2 kan. Nah, coba kalau kita gambar dalam garis bilangannya. Ini 1, ini 2. Nah, terus ini kurang dari 3/2, berarti 3/2 tuh ya 1/2 ada di sini deh ya. Nah, di antara 1 sampai 2, itu kan yang ini. Kalau kita gambar di garis bilangan. Terus kalau misalnya kurang dari 3/2 itu yang ini ya. Nah, yang kena irisan dua-duanya yang mana? Dari sini sampai sini kan. Kebetulan sih tandanya lubang semua gitu. Tandanya lubang semua. Kayak gini. Ya. Nah, berarti interval yang memenuhinya X-nya di antara 1 sampai 3/2 ya. Berarti jawaban yang tepat di sini yang dadu, yang D ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal yang keempat, fungsi f dengan rumus fx sama dengan akar x kuadrat min x per x plus 1 terdefinisikan pada himpunan mana? Ingat ya, kalau misalnya bentuk akar, ini fungsi yang di dalam akar, ya, itu harus lebih dari sama dengan 0. Kan akar negatif mah nggak ada. Jadi, itu langsung kita faktorin jadi gini ya. X kali x min 1 dibagi x plus 1. Nah, ini lebih dari sama dengan 0. Nah, yang bikin dia jadi 0, di sini ada 0, terus di sini ada 1, di sini ada min 1. Nah, bikin aja dalam satu garis bilangan tuh. 0, 1 sama min 1. Urutin ya, dari yang paling kecil kan min 1 di sini. Cuman dia penyebut si min 1 tuh berarti harus lubang. Nah, kalau 0 sama 1 mah boleh diisi. Warnanya terdefinisi di 0 sama di 1. Kan tandanya ada sama dengannya tuh. Lebih dari atau sama dengan. Nah, ini X. Nah, kita uji pakai angka deh ya. Angkanya berapa yang gampang aja ya. Kita pakai 2 deh ya. Masukin 2 sini. Jadi 2 kali 2 kurang 1 itu kan plus. Dibagi 2 tambah 1 plus. Berarti interval yang ada angka 2-nya kan di sebelah kanan angka 1. Plus dibagi plus tuh plus.
Berarti ini minus, ini plus, ini minus selang-seling karena beda-beda semua gitu ya. Nah, lebih dari sama dengan berarti interval yang memenuhinya yang ini nih. Ya. Jadi, X-nya di antara min 1 sampai 0. Atau X besar sama dengan 2 ya. Besar sama dengan 2, besar sama dengan 1, sorry ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana nih? Yang E ya. Yang D kenapa salah nih? Ini ada sama dengannya di sini ya. Harusnya kan di min 1 ya nggak boleh terdefinisi karena dia penyebut. Nah kalau kita masukin min 1 kan ya nanti si penyebutnya jadi 0. Jadi suatu bilangan dibagi 0 tak hingga ini terdefinisi gitu ya. Soal yang kelima, nilai-nilai X yang memenuhi ketidaksamaan berikut adalah. Nah kita lihat ya, bentuk di dalam tanda mutlaknya ini tuh sama-sama X min 2. Misalin aja sama variabel lain. Misal saya tulis variabel itu mutlak X min 2 nya itu sama dengan M gitu. Nah, saya tulisnya gini ya, jadi M kuadrat kurang dari 4M tambah 12. Nah, nanti pindah ruas tuh, jadi M kuadrat min 4M min 12 kurang dari 0. Nah, kalau difaktorin tuh kan jadi M minus 6 M plus 2 ya, kurang dari 0. Tahu dong kalau tandanya lebih kecil berarti gimana ya? Berarti kan di sini pembuat nolnya yang pertama M sama dengan 6. Itu lagi M sama dengan minus 2. Nah, karena si tandanya lebih kecil. Nah, kalau teman-teman belum mengerti kenapa jawabannya langsung kayak gini, lihat video sebelumnya tentang pertidaksamaan ya. Karena ini yang kita bahas soal tentang pertidaksamaan lanjut gitu ya. Jadi digabung sama mutlak, sama pecahan, macam-macam. Jadi ini jawabannya tuh minus 2 kurang dari M kurang dari 6. Nah, kan M itu nilai mutlak nih. Ya, nilai mutlak. Mutlak X min 2 sama dengan 6. Udah pasti yang ini mah. M lebih dari minus 2. Ya, bilangan mutlak kan bilangan positif. Udah pasti dia lebih dari bilangan negatif kan ya. Berarti yang perlu kita lihat itu tuh yang ini aja. Yang M kurang dari 6 gitu ya. Nah, jadi si mutlak X min 2 nya yang ini itu kurang dari 6. Nah, karena tandanya kurang dari, berarti kita buat ini minus 6 kurang dari X min 2 kurang dari 6 ya, sesuai dengan sifat harga mutlak. Nah, ini kita tambahin 2 masing-masing ruas gitu ya. Jadi minus 6 tambah 2 itu minus 4 kurang dari X kurang dari 8 gitu ya. Jadi ini opsi yang tepat, yang bebek ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, fungsi fx ini terdefinisikan bila memenuhi hubungan yang mana? Nah, ini juga sama ya. Yang di dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0. Ya, jadi sebenarnya ini pertidaksamaan kuadrat pecahan aja. Nggak usah pusing sama akar gitu ya. X kuadrat min 2x tambah 1 dibagi 16 min X pangkat 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorin, ini kan jadi X min 1 pangkat 2 ya. Dibagi 16 min X, yaitu pastikan 4 min X. Sini 4 plus X. Yang atas mah udah pasti positif kan, bilangan kuadrat mah ya definite ya. Ini udah pasti plus. Gitu ya. Jadi kita lihat aja yang bawahnya di sini. Ini 4, pembuat nolnya yang ini minus 4 ya. Yang atas 1 deh kita boleh tulis di situ. Ya. Nah, buat garis bilangannya di sini. Ada minus 4.
ada 1, ada 4. Nah 1 mah isi ya, karena tandanya ada sama dengannya. Yang 4 sama minus 4 ini lubang. Terus uji pakai angka lain, pakai angka berapa ya? 0 gitu ya. 0 kan letaknya di antara min 4 sampai 1. Masukin 0-nya ke sini buat gantiin nilai X-nya tuh. Jadi 0 kurang 0 tambah 1 kan plus. Dibagi plus. Kalau plus dibagi plus ya plus kan. Berarti interval yang ada angka 0-nya di sini ya positif. Gitu ya. Masukin lagi di sini pakai angka berapa nih? Pakai angka 2 gitu. Pakai angka 2. Jadi 4 dikurang 4 tambah 1 itu plus. Terus dibagi 16 kurang 4. 12 itu plus juga. Plus. Kita pakai angka 2. Ini plus juga. Nah, kenapa ini plus gak selang-seling? Karena ini tuh ada kuadratnya. Kalau ada kuadratnya sih tandanya nggak berubah gitu. Baru berubah lagi nanti di sini. Ini minus, ini minus. Kalau nggak percaya masukin aja gitu, ya. Misalnya pakai 5, 5 kurang 1 plus. 4 kurang 5 kan minus. Minus kali plus minus. Nah, yang lebih dari 0 berarti interval yang bertanda positif di sini ya. Nah, dia terdefinisi di 1 ya. Kalau terdefinisi di 1 ya udah aja lah, lanjutin aja, itu nggak ngefek apa-apa. Jadi sebenarnya ini sih sama aja kayak minus 4 kurang dari X kurang dari 4. Kan di satunya juga dia isi itu tandanya ya. Jadi opsi yang tepat ya di sini yang E gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Jika T sama dengan X kuadrat minus 3 per 3X plus 7, maka log 1 min mutlak T dapat ditentukan untuk, nah ingat, numerus logaritma itu kudu lebih dari 0. Jadi, di sini 1 minus T, T-nya langsung saya ganti ya. 1 minus mutlak X kuadrat minus 3 dibagi 3X plus 7 itu mesti lebih dari 0. Ya, ini kalau mau saya rapiin saya tulisin di depan aja mutlaknya ya. Jadi X pangkat 2 minus 3 per 3X plus 7. Nah, gini jadi kurang dari 1 kan. Ya, tinggal pindah ruas gitu. Ya. Nah, ini kurang dari 1. Nah, berarti gimana nih buat ngeberesin ini? Ini mau dikuadratin kiri kanan juga boleh. Kalau misalnya enggak juga ya nggak apa-apa. Sebenarnya kalau dikuadratin kiri kanan gampang nggak? Coba ya. Sebentar. Ini kan X kuadrat minus 3. Kita kuadratin aja ya kiri kanannya. Jadi X kuadrat minus 3 kuadrat. Tak, gini deh nulisnya. Itu mutlak kan? Karena positif. Berarti ini pasti kurang dari 3X plus 7 gitu. Langsung kali silang ya sama saya sama si satunya tuh. Cuman dikuadratin kiri kanan gitu. Ya. Jadi ini pangkatin 2 kiri kanan. Udah gitu langsung kali silang nih. Ini sama ini. Jadi supaya gampang jangan kita kuadratin lagi, nanti mempersulit diri namanya. Nah, ini anggap aja ini fungsi F, ini fungsi G. Itu kan bentuk A kuadrat kurang dari B kuadrat bisa kita tulis gini. A kuadrat min B kuadrat kurang dari 0. Dengan kata lain, A min B kali A plus B kurang dari 0 gitu ya. Jadi X kuadrat minus 3 kurangi dalam kurung 3X tambah 7 dikali X kuadrat kurang 3 tambah 3X tambah 7 kurang dari 0 gitu ya.
Ini X kuadrat minus 3X. Berapa nih? X kuadrat minus 3X. Min 3, min 7 ya min 10 ya. Yang ini X kuadrat plus 3X ini berarti plus 4. Gini kan? Coba ya. X kuadrat plus 3X plus 4. Coba cek diskriminannya. Ini nggak bisa difaktorin nih. Kalau yang ini kan bisa difaktorin nih. Jadi X berapa tuh? Minus 5 kali X plus 2. Kalau X kuadrat plus 3X plus 4 bisa difaktorin nggak? Cek diskriminannya aja. Diskriminannya berapa tuh? B kuadrat min 4AC aja. Jadi coba diskriminannya itu sama dengan B-nya berarti kan 3 kuadrat 9 kurang 4 kali 1 kali 4. Nah, ini kurang dari 0 tuh. Berarti ini tuh definite positif. Udah aja kalau definite positif mantapin. Kita masukin angka berapa juga pasti positif. Jadi ini sama aja hubungannya sebenarnya kayak si X min 5 kali X plus 2 kali definite positif kurang dari 0. Yang bikin dia 0 kan di sini X sama dengan 5. Bentar. X sama dengan 5. Satu lagi X sama dengan minus 2 ya. X sama dengan minus 2. Nah, karena kurang dari 0 ya udah pasti si jawabannya ya X-nya di antara minus 2 sampai 5 gitu ya. Nggak usah bikin garis bilangan lagi sih. Ini biar lancar gitu ya. Terus si penyebutnya nggak boleh 0 ya. Si penyebutnya itu kan 3X plus 7 lebih dari 0. 3X lebih dari min 7. X-nya lebih dari min 7 per 3. Oh ya udah masuk ke dalam rentang yang ini nih, lebih dari minus 7 per 3 mah. Ini kalau diiris syaratnya dapat yang ini juga nih. Minus 2 sampai 5. Ya udah jawaban yang tepat ini pasti yang D ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 3X plus 1. Nah ini kalau mutlak ketemu sama mutlak kuadratin kiri kanan gitu ya. Ini 2 kali X minus 6 mutlak. Jadi ini sama saya dikuadratin kiri kanan nih. Jadi 3X plus 1 pangkat 2 kurang dari 2 pangkat 2 itu kan 4. Ya, dikali X minus 6 pangkat 2. Jangan diurai, itu namanya mempersulit diri gitu ya. Oke ya, jadi ini gimana ya, 2 kali mutlak X minus 6, si 2-nya masukin aja ya, boleh. Jadi 2X minus 12 gitu. Ya. Jadi biar kita dapatnya bentuk A kuadrat min B kuadrat gitu. Ngerti nggak? Jadi ini ya, ini dulu saya ganti sama bagian ini. Mutlak 2X min 12. Nah, jadi si ini 4-nya biar hilang gitu. Jadi ini 2X minus 12 pangkat 2. Anggap ini A gitu ya. Ini B, A kuadrat kurang dari B kuadrat kayak tadi. Jadi kalau kita punya bentuk A pangkat 2 kurang dari B pangkat 2, ya ini tuh jadi A kuadrat min B kuadrat kurang dari 0. Yang ini kan bisa kita beresin jadi A min B kali A plus B kurang dari 0 gitu ya. Jadi ini 3X plus 1 dikurangi dalam kurung 2X min 12
dikali 3x plus 1 ditambah 2x min 12 kurang dari 0. Nah, ini 3x dikurangi 2x, yaitu x doang ya. 1 min 12, jadi plus 13. Kali 3x tambah 2x, ini 3x tambah 2x, 5x kan. 5x, 1 kurang 12, min 11, ini lebih dari 0. Nah, yang buat dia 0 di sini adalah x sama dengan minus 13. Satu lagi x sama dengan 11 per 5. Nah, karena si tandanya tuh lebih dari, berarti di sini x kurang, tandanya lebih dari ya. Lebih dari. Kurang dari ya, Tang. Kurang dari. Karena si tandanya kurang dari, berarti yang paling kecil tuh kan yang minus 13 nih. Ya, berarti x-nya bakal di antara minus 13 sampai 11 per 5. Gitu aja. Nggak usah diuji pakai garis bilangan. Pokoknya kalau tandanya kurang dari, pasti x-nya di antara aja. Jadi jawaban yang tepat di sini yang D ya. Yang dadu. Lanjut lagi ke soal nomor 9. Soal nomor 9, nilai yang memenuhi mutlak minus x kuadrat tambah 2x minus 2 kurang dari 2. Coba ya, ini kita keluarin dulu aja sih minusnya. Saya nggak seneng kalau lihat koefisien x kuadrat tuh minus gitu ya. Jadi mutlak x kuadrat berarti ini minus 2x tambah 2 gitu ya. Nah, kayak gini. Kurang dari 2 gitu ya. Oke, ini tuh nggak bisa difaktorin lagi yang di dalamnya. Berarti ini mah definite negatif aja yang ini ya. Berarti ini teh x kuadrat udah aja minus 2x plus 2. Itu teh kan pasti kalau tandanya kurang dari ini di antara 2 sampai minus 2 kan. Di antara minus 2 sampai 2 karena tandanya kurang dari ini. Nah, jadi ini mah udah pasti, jadi nggak perlu kita lihat lagi. Yang namanya mutlak ya pasti lebih gede dari bilangan negatif lah. Jadi fokus kita tinggal yang ini aja. X kuadrat min 2x plus 2 itu kurang dari 2 gitu. Nah, 2 sama 2-nya teh ini bisa hilang. Nah, jadi kita punya x kuadrat min 2x kurang dari 0. Nah, ini kalau kita faktorin x kali x min 2 kurang dari 0. Yang bikin dia 0, yang pertama 0, yang kedua tuh 2. Nah, karena si tandanya teh kurang dari, berarti x-nya itu di antara 0 sampai 2. Karena paling kecil 0, paling besar 2 ya. Nah, jadi opsi yang tepat di sini yang D. Jelas ya? Soal nomor 10. Apabila X di antara A sampai B dan Y di antara A sampai B, maka berlaku. Nah, berarti X-nya tuh di antara A sampai B. Jadi yang pertama ya, ini X. Oh, ini kita mau cari X min Y-nya. Kenapa? Karena lihat di pilihan semua ini X min Y semua nih. Gitu ya. Berarti kan yang pertama tuh X-nya punya nilai minimum A, nilai maksimumnya B. Si Y-nya juga sama, punya nilai minimum A, nilai maksimum B. Berarti nilai minimum dari X min Y tinggal nilai paling kecil aja di sini. Dikurangin nilai paling besar. Ya. Jadi ini X min Y-nya akan berada di antara A kurang B. Nah, dikurangin yang ini nih. Nilai maksimum tuh berarti yang ini B kurangin sama A gitu ya. Yang paling besar kurangin yang paling kecil, B kurang A. Udah gini doang ini. Berarti opsi yang tepat yang mana nih? Ada nggak? Tata A kurang B. Ini bukan. Oh, yang C nih ya.
Soal nomor 11, pertidaksamaan mutlak 3 per 2x min 1 lebih dari 1. Si 3 mah kan udah pasti plus gitu kan. Kita bisa nulis ini tuh kayak gini. Jadi 3 per mutlak 2x min 1 lebih dari 1. Terus kali silang aja. Jadi 3 lebih dari mutlak 2x min 1. Ya, sederhana kita bisa nulis gini nih. Mutlak 2x min 1 itu kurang dari 3. Nah, jadi di sini 2x min 1-nya akan berada di antara minus 3 sampai 3 kan. Kita tambahin 1 semua. Ya. Minus 3 tambah 1 ya minus 2. Kurang dari 2x. Kurang dari 4. Bagi 2 semua jadi min 1. Kurang dari x. Kurang dari 2. Gitu ya. Nah, x-nya tidak sama dengan setengah. Karena penyebut gak boleh 0 gitu ya. Sini gak boleh 0. Jadi syarat tambahan lah ya di situ. Pembuat 0 dari 2x min 1 kan setengah ya. Lawan dari min 1 kan 1. Terus karena x-nya nempel sama angka 2 ya berarti x di sini tidak sama dengan setengah. Itu syarat tambahannya ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ke-12, semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan setengah log 1 min 2x kurang dari 3 itu gimana? Ya, yang pertama ini syarat numerusnya dulu ya. Jadi si 1 min 2x-nya itu mesti lebih dari 0. Ya. Jadi kan ini 1 lebih dari 2x. Kita bisa tulis di sini 2x kurang dari 1. Jadi x-nya kurang dari setengah ya. Nah, yang kedua, di sini kan si basisnya itu setengah. Hati-hati nih kalau basisnya di antara 0 sampai 1, nanti si tanda pertidaksamanya mesti dibalik. Jadi ini kita bikin dulu kayak gini ya. Setengah log 1 min 2x kurang dari setengah log, supaya jadi 3 tuh berarti ini kudu setengah juga, tapi setengahnya dipangkatin 3 tuh. Setengah pangkat 3. Nah, ini kita bandingin sama yang ini, tapi si tanda pertidaksamaannya karena basisnya di antara 0 sampai 1 harus dibalik. Jadi kita nulisnya gini nanti, 1 min 2x. Nah, itu lebih dari 1/8. Ya, ini kali 8 semua deh. Jadi 8 min 16x besar dari 1 ya. Jadi 7 lebih dari 16x. Ya, x-nya kalau gini ya kurang dari berapa tuh? 7/16 ya. Nah, berarti yang mana nih? X kurang dari setengah sama X kurang dari 7/16 kalau kita gambar di garis bilangan. 7/16 kan di sini. Ya tandanya lubang ya, karena dia nggak ada sama dengannya. Terus setengah di sini. Saya buat dalam satu garis bilangan aja ya. Kalau X kurang dari setengah kan ke sebelah kiri. Kayak gini. Nah kalau kurang dari 7/16 berarti yang ini kan. Nah yang jadi irisan dua-duanya yang mana tuh? Yang jelas pasti di sini cuma X kurang dari 7/16 gitu ya. Hati-hati ya kalau logaritma si basisnya kita punya A log B gitu ya. A log B. Nah kalau misalnya si A-nya itu lebih dari 1, berarti tanda pertidaksamaannya ngikutin. Tapi kalau misalnya A-nya di antara 0 sampai 1, ini dibalik nih ya. Ini tandanya ikutin. Kalau yang ini dibalik. Dibalik tuh ya kayak tadi, kurang dari jadi lebih dari. Nah, jadi soal nomor 12 ini jawaban yang tepatnya yang B ya. Soal nomor 13. Nah, semua nilai X yang memenuhi 0
kurang dari mutlak X min 3 kurang sama dengan 3. Nah, ini kita beresin dua-dua aja dulu ya. Yang pertama yang gampang dulu deh. Mutlak X min 3 lebih dari 0. Ya, yang namanya mutlak mah udah pasti dia lebih dari 0 ya. Ya udah, di sini tinggal X lebih dari 3 aja. Ya, X-nya nggak boleh 3 berarti. Terus yang kedua, yang mutlak X min 3 ini kurang sama dengan 3. Nah, ini bisa kita bikin jadi gini. Min 3 kurang sama dengan X min 3 kurang sama dengan 3. Nah, ini kita tambahin 3 masing-masing ruas. Ya. Jadi min 3 tambah 3 itu kan 0. Ini kurang sama dengan X, kurang sama dengan 6. Nah, nanti kita iris di sini. Saya bikin 2 garis bilangan aja ya. Nah, ini 0 sampai 6 tuh. Ini 0. Ini 6. Terus lebih dari 3 tuh berarti gini kan. Nah, lebih dari 3 berarti ke sebelah kanan. Oh, ini bisa ini juga ya. Bisa X lebih dari 3 kan mutlak mah udah pasti positif. Bisa X kurang dari 3. Tapi X-nya nggak boleh 3 gitu. Ngerti nggak? X-nya tidak sama dengan 3. Jadi ini bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ada 2 kemungkinan. Saya lupa tadi ya. Nah, satu lagi yang X-nya di antara 0 sampai 6 berarti yang ini nih. Nah, jadi kalau kita iris. Ya, kita iris ini X-nya ada di antara 0 sampai 3. Terus 3 sampai 6. Ya. Jadi 0 kurang sama dengan X kurang dari 3 atau 3 kurang X kurang sama dengan 6. Jadi opsi yang tepat yang mana tuh? Yang B ya. Lanjut lagi ke soal nomor 14. Nah, himpunan jawaban pertidaksamaan log X plus 3 tambah 2 log 2 lebih dari log X kuadrat. Nah, ini kita beresin aja ya. Jadi kayak gini. Lognya dulu. Jadi log X plus 3 ditambah log 2 itu tuh sama aja log 2 pangkat 2 ya. Saya langsung tulis log 4 lebih dari log X kuadrat gitu. Ya. Jadi ini log, saya tulis log A plus log B kan jadi gini. Log 4 dikali X plus 3 lebih dari log X kuadrat. Ya. Terus ini jadi log 12X 4X plus 12. 4X tambah 12 lebih dari log X kuadrat. Nah, yang pertama kita cek dulu syarat numerus. Di logaritma itu numerusnya harus lebih dari 0 ya. Jadi gimana tuh? 4X tambah 12 lebih dari 0, terus kalau X kuadrat juga harus lebih dari 0. Udah jelas X kuadrat mah kan bilangan positif tuh ya. Jadi 4X ini lebih dari 12. X-nya lebih dari minus 12, sorry. Lebih dari minus 3 ya. Nah, baru kita samain tuh. 4X plus 12. Jangan gitu deh. Kita pindahin aja si 4X plus 12-nya ke sebelah kanan. Jadi X kuadrat min 4X min 12 kurang dari 0. Ini kalau kita faktorin kan jadi X minus 6. X plus 2 ya. Kurang dari 0.
Yang bikin dia jadi 0 di sini berapa? X sama dengan 6. Satu lagi X sama dengan minus 2. Nah, karena si tandanya tuh kurang dari, jadi X-nya tuh di antara gitu. Maksudnya gini, paling kecil kan minus 2. Paling besar 6. Nanti kita tinggal iris. Ya. Iris sama si 3 syarat itu. Nah, 3 syarat yang pertama kan X-nya harus lebih dari 0 nih. Syaratnya ada 3 nih. X lebih dari minus 3. Terus X-nya lebih dari 0. Terus yang ini. Kita bikin 3 garis bilangan aja ya. 1, 2, 3. Nah, kalau lebih dari minus 3 tuh di sini. Berarti nanti arah arsirnya ke kanan. Lebih dari 0, yang ini. Ini ke kanan. Terus min 2 sampai 6 itu yang ini ya. Sorry, ini tandanya lubang ya. Nah, arsirnya ke sini. Cari yang mana yang kena irisan 3-3-nya tuh. Kena irisan 3-3-nya yang ini kan. Sorry. Saya ada kurang lagi ya. Ini X kuadrat lebih dari 0, ini X kurang dari 0 juga bisa ketang. Tapi X-nya nggak boleh 0 gitu. Ya karena itu mah definite. Definite mah bilangan real berapa juga bisa. Jadi yang di 0-nya di sini teh 2 gitu. Selalu ketinggalan nih kalau misalnya bentuknya definite gitu. Nah, jadi yang kena 3-3-nya yang ini kan. Oh nih, saya tarik garis lagi sedikit ya. Nah ini kan kena 3-3-nya. Ini. Satu lagi yang ke sebelah sono. Pakai warna biru ya. Sampai sini doang kita. Nih. Ini kepanjangan sampai sini nih. Ini kudunya mah kuning doang ya. Ntar saya hapus ya yang ini. Nah, jadi gimana tuh? Dinyatain dalam notasi pertidaksamaan. X, di mana X-nya itu di antara min 2 sampai 0. Atau X, di mana X-nya di antara 0 sampai 6 ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang bebek ya. Gitu ya. Soal nomor 15. Nah, 2 log X kurang sama dengan log X plus 3 tambah log 4. Ya ini kayak tadi ya, numerusnya ini harus lebih dari 0 dulu. Jadi ada 2 syarat numerus. Yang pertama, X besar dari 0. Terus yang kedua, X tambah 3 besar dari 0 ya. Jadi X-nya ini besar dari minus 3. Nah terus bentuk logaritmanya kita buat gini aja. 2 log X, si 2-nya pindah ke dalam jadi log X pangkat 2. Kurang sama dengan log X plus 3 sama 4. Nah ini langsung saya bikin gini aja. 4 kali X tambah 3 gitu ya.
Nah, yang ini berapa? Ini kan 4x tambah 12. Ya, jadi ini kita bisa tulis. Ini buat yang ketiga ya. X kuadrat kurang sama dengan 4x tambah 12. Berarti x kuadrat minus 4x minus 12 kurang sama dengan 0. Kalau kita faktorin ini jadi x minus 6. X tambah 2 kurang sama dengan 0. Yang bikin dia 0 di sini 6 sama minus 2. Berarti di sini x-nya di antara minus 2 sampai 6 dong. Ya bikin 3 garis bilangan kayak tadi. 1, 2, 3 ya. Ini dulu aja ya, 0 misalnya di sini. Terus ini minus 3 di belakang. Terus minus 2 di sini. Sampai 6 di sini deh. X lebih dari minus 3. X lebih dari 0 dulu ke sebelah kanan. X lebih dari minus 3 ke kanan juga. Di antara minus 2 sampai 6 yang ini ya. Nah, yang kena 3-3-nya tuh yang ini kan. Ini saya tarik garis ya. Nah, yang ini. Saya warnain ya. Jadi di antara 0 sampai 6. Saya tulisnya sini. Ini dibatasin juga nih yang 6 ya. Jadi 0 kurang X kurang sama dengan 6 gitu ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang mana? Yang C ya. Soal nomor 16, 1/2 log X min 1/2 log X min 1 kurang dari 1. Gini aja ya. Kita misalin aja si 2 log X-nya sama variabel lain. Jadi 2 log X-nya itu saya misalin sama M. Jadi 1/M dikurang 1/M min 1. Ini kurang dari 1 gitu ya. Coba ini kita bikin gini dulu ya. 1/M dikurang 1/M min 1 min 1 kurang dari 0. Nah, ini penyebutnya kita samain semua deh ya. Ntar kita samain semua penyebutnya. Jadi yang ini berapa tuh? Sorry. Nggak mau lurus ya. Nah, ini M kali M min 1. Berarti yang ini M min 1 dikurangi M dikurangi M kali M min 1 M kuadrat minus M ya. Tapi dalam kurung aja. Nah, ini beresin jadi berapa tuh? M kurang M habis. M minus M. Minus M. Berarti plus M dong. Yang ini mah jadi M. Min 1 min M kuadrat. Bagi min 1 semua deh ya. Jadi M kuadrat min M plus 1. Nah, yang bawahnya M kali M min 1 kurang dari 0. Nah, yang atas tuh nggak bisa difaktorin ya. Jadi, yang atas tuh definite positif. Karena kita cek aja diskriminannya nih yang ini. Yang 1M kuadrat min 1M tambah 1. Diskriminan kan sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti diskriminannya itu 1 kurangi 4 kali 1 kali 1 ya. Ini kan kurang dari 0 nih. Terus juga M-nya lebih dari 1.
Otomatis yang itu ya definite positif. Ya. Ini definite positif. Nah, yang bikin dia 0 tuh kan yang bawah aja tuh. M-nya 0, satu lagi M-nya 1. Ya. Kalau kita bikin dalam garis bilangan, di sini 0, di sini 1. Tandanya lubang semua ya. Masukin pakai 2 aja. Kalau kita masukin pakai 2, yang atas mah udah pasti positif. Bagi 2 kurang 1, ini plus. Berarti interval yang ada angka 2-nya plus ya. 2, berarti ini plus. Ini min. Ini plus. Nah, yang dia minta itu yang yang dia minta di sini yang positif ya, si tandanya. Tar. Ini kan, tadi dibagi min 1 ya, si tandanya ini kudu dibalik nih. Sorry. Ini lupa. Jadi harus ambil yang lebih dari dong. Karena bagi min 1. Gitu ya, dibagi min 1. Bentar. Berarti kita ambil yang ini nih. Ini harus teliti aja. Susah nggak cuman panjang ngerjainnya. Soalnya yang ini tadi nih, yang minus M min 1 min M kuadratnya kita kali min 1. Jadi jangan lupa itu tanda persamaannya dibalik. Nah, jadi M kurang dari 0, satu lagi M lebih dari 1. Balikin aja di sini. M tuh jadi 2 log X kan. 2 log X kurang dari 0. 2 log X lebih dari 1. Kalau 0 tuh kan berarti 2 log 2 pangkat 0 ya. 2 log X kurang dari 2 log 1. Yang ini berarti 2 log X lebih dari 2 log 2. Nah, bandinginnya yang ini nih. Udah kan kita dapat. Jadi X-nya kurang dari 1 atau X-nya lebih dari 2. Ya. Jawabannya mana tuh? Ada nggak? Yang A ya. Soal nomor 17. 2 log 2X plus 7 lebih dari 2. Kita buat aja jadi 2 log masing-masing. Yang pertama sih syarat numerusnya dulu ya. Si 2X plus 7. Ini harus lebih dari 0 dulu. Karena ini numerus gitu. Ya. Jadi 2X besar dari min 7. X-nya lebih dari min 7 per 2. Nah, syarat yang kedua, di situ 2 log 2X tambah 7. Nah, si 2 yang di sebelah kanan kita buat jadi 2 log juga. 2 log 2 pangkat 2 kan, atau 2 log 4. Udah, berarti ini kayak gini aja bandingin. 2X tambah 7 lebih dari 4. Nah, jadi 2X lebih dari 4 kurang 7 kan min 3. X-nya lebih dari min 3 per 2. Ya. Kalau kita buat dari garis bilangan, min 3 per 2 teh berarti di sebelah kiri sini. Nah, ini min 7 per 2. Nah, min 7 per 2 pasti min 3,5 ya. Ini minus 7 per 2 berarti di belakang. Min 3 per 2 agak depan sedikit sini. Ya. Berarti ambil yang ke kanan. Yang ini. Nah, kita cari mana yang kena irisan dua-duanya. Ya, yang kena irisan dua-duanya yang mana tuh? Yang ini kan? Ya, berarti himpunan penyelesaiannya di sini X lebih dari minus 3 per 2 dong. Ya. Berarti opsi yang tepat di sini yang B ya.
Lanjutin lagi ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 18 ini sama nih. Log X-nya kita misalin aja sama variabel lain. Misalnya M gitu ya. Jadi kita tulisnya gini. 1 per log X itu jadi M. Dikurang 1 per 2M. Kurang 1. Nah ini min 1 kurang dari 0. Ini samain penyebut aja ya. Samain penyebut itu M sama 2M min 1. Berarti ini kan 2M min 1. Terus minus M. Terus minus dalam kurung M kali 2M min 1 itu jadi 2M kuadrat. Minus M ya. Kurang dari 0. Ini berapa nih jadinya? 2M kurangi M minus 2M jadi 2M. 2M min 1 minus 2M kuadrat kali min 1 semua, tapi si tanda pertidak samanya dibalik tuh. Ya. Jadi 2M pangkat 2 minus 2M plus 1 dibagi M kali 2M min 1. Kurang dari 0 ya. Oke. Ini si pembilangnya ini definite juga ya, nggak bisa difaktorin. Ini nggak bisa difaktorin, berarti ini definite juga nih, sama-sama definite positif nih. Jadi yang bikin dia 0 aja. Ini M sama dengan 0. Satu lagi M sama dengan setengah. Nah, tadi kan kita kudu misalin nih. Di sini M-nya itu sama dengan log X gitu, ya. Oh ya, syarat numerusnya jangan lupa. Berarti X-nya kudu lebih dari 0 tuh. Ya. Kita balikin lagi, kan kita dapat dua nilai M. M sama dengan 0. Satu lagi M sama dengan setengah. Ntar. Ini saya bikin di garis bilangan dulu deh. Ini 0, ini setengah. Masukin pakai angka 1 aja. 1. Berarti intervalnya ada angka 1-nya sini plus. Ini minus. Ini plus ya. Ya ampun, ini tanda pertidak samanya lupa dibalik sama saya. Kenapa? Kan tadi dikali min 1. Ya, awalnya ini minus 2M kuadrat nih. Jadi 2M kuadrat. Jadi kalau lebih dari 0 kita pilih yang ini. Ya. Jadi di sini M-nya kurang dari 0 atau M-nya lebih dari setengah. Ya. Ini M kurang dari 0 atau M lebih dari setengah. Nah, ini jadi saya rubah aja. M kurang dari 0. M lebih dari setengah. M-nya tuh kan tadi log X. Kurang dari 0. Nah, ini log X. Lebih dari setengah. Berarti sini log X. Kurang dari, supaya jadi 0. Ini harus berapa tuh? Log 10 pangkat 0 ya. Berarti log 1. Nah, satu lagi ini log X. Kalau nggak ditulis kan basisnya 10 ya. Ini 10. Lebih dari log 10 pangkat setengah. Gitu ya. Nah, ini kita tinggal samain aja yang ini. Log kalau nggak ditulis basisnya berarti 10. Bandingin yang ini gitu ya. Jadi yang pertama, X-nya kurang dari 1. Yang kedua, X-nya lebih dari akar 10. Nah, gabungin sama yang ini nih. Sama syarat numerus.
X lebih dari 0 sama X kurang dari 1, ya udah pasti itu mah X-nya di antara 0 sampai 1 aja. Atau X-nya lebih dari akar 10. Yang ini. Ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang E ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 19. Himpunan penyelesaian 3 log 2x min 3 tambah 3 log x kurang dari 3. Nah, ini numerusnya dulu kita buat syaratnya ya. Ini harus lebih dari 0. Jadi syarat pertama 2x min 3 lebih dari 0. Jadi 2x lebih dari 3, x-nya lebih dari 3 per 2. Syarat yang kedua, ya udah, itu x-nya lebih dari 0. Terus kita bikin jadi 3 log semua deh. Jadi yang ketiga itu kan 3 log 2x min 3 ditambah 3 log x kurang dari 3 log 3 pangkat 3 itu 27. Nah, ini bisa kita kaliin nih. Ya. Jadi kita bisa nulisnya gini, 3 log 2x min 3 kali x kurang dari 3 log 27. Ya, jadi ini berapa nih? 2x kuadrat minus 3x ya. Jadi 2x kuadrat minus 3x. Ini kita bandingin sama 27 aja langsung ya. Jadi minus 27 kurang dari 0. Kalau kita faktorin berapa nih? 2x, ini x. Ntar. Ini min 9 2x kuadrat. Oke, berarti ini 3 ya. Cocok nggak? Ntar. Udah cocok ya. Berarti yang bikin dia 0 di sini. X sama dengan 9 per 2. Satu lagi X sama dengan minus 3 gitu ya. Ya berarti karena tandanya kurang dari, ini tuh jadi minus 3 kurang X kurang dari 9 per 2. Gitu ya. Nah, iris nih 3 ini ya. 1, 2, 3 gitu ya. Oke, saya gambar aja ya 3 garis bilangan. Nah, ini 3 per 2 misal di sini ya. Terus 0 di belakang 3 per 2, min 3 di sini. 9 per 2 di sini. Lebih dari 3 per 2 ke kanan. Lebih dari 0 ini ke kanan. Ya. Minus 3 sampai 9 per 2 ini yang tengah-tengah ya. Nah, yang kena irisan semuanya yang mana? Yang ini kan? Saya tarik garis ya. Ini sama ini. Nah, ini ya. Jadi X-nya tuh di antara 3 per 2 sampai 9 per 2 ya. Jawabannya yang mana tuh?
Lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Soal nomor 20. Jika X besar sama dengan 1 dan X mutlak X min 1 ditambah mutlak X min 1 kurang sama dengan 2X. Nah, ini X besar sama dengan 1 kan udah pasti dia positif gitu ya. Terus X min 1-nya itu nggak negatif, non negatif. Jadi gini nih, X udah pasti positif nih. Yang mutlak X min 1 ya otomatis ya jadi gini, X min 1 aja. Nggak boleh minus dia ya. Karena kan lebih dari sama dengan 1. Berarti ini ditambah mutlak X tuh langsung aja jadi X kali X min 1 kurang sama dengan 2X. Oh ya udah aja, ini kan ini sama nih bentuknya. Ya. Jadi gimana nih? 2X dikali X tambah 1 X kurang 1 ini kurang sama dengan 2X. Ini bisa kita coret ya, udah sama. Nah, jadi X min 1 kurang sama dengan 1 dong. Ya. Berarti di sini X-nya kurang sama dengan 2 ya. Ditambah syarat yang pertama, X-nya besar sama dengan 1. Ya udah, berarti kan kalau besar sama dengan 1, kecil sama dengan 2, kalau kita gambar di garis bilangan begini nih. Nah, di sini 1, di sini 2. Yang ini kan. Syarat utamanya tuh kan X besar sama dengan 1. Jadi itu enak banget, udah dikasih tahu mutlaknya, jadi gampang nih. Nah, berarti kalau kita nyatain dalam notasi himpunan gimana? Nah, ini kan yang ini ya. Berarti 1 kurang sama dengan X kurang sama dengan 2. Ada nggak jawabannya? Yang D ya.